Ferran Torres ditawarkan kembali ke Man City ditambah lebih banyak rumor transfer. Dengan penjualan Ferran Torres ke Barcelona dalam buku, Man City akan mengalihkan perhatian mereka untuk membawa penggantinya sesegera mungkin. Menurut sebuah laporan dari Tutto Mercato Web, striker Fiorentina yang diminati Dusan Vlahovic hanya akan menerima Chelsea dan Manchester City jika dia pindah ke Liga Primer di musim panas. City menghabiskan musim panas mengejar striker Tottenham Harry Kane tetapi gagal dalam pengejaran mereka, memaksa Torres untuk menggantikan sebagai striker sentral di bawah Pep Guardiola. Vlahovic memiliki semua alat yang tidak hanya memimpin lini depan tetapi juga menyelesaikan peluang yang dihasilkan playmaker City di setiap pertandingan. Ada juga kemungkinan bahwa pengganti Torres adalah Torres sendiri. Menurut Cadena SER, pihak Spanyol telah menawarkan rekrutan baru mereka kembali ke City di tengah kekhawatiran mereka yang tidak akan dapat mendaftarkan penyerang tersebut. Karena keuangan yang melumpuhkan yang menyebabkan Lionel Messi meninggalkan klub di musim panas, Barca mungkin tidak dapat mendaftarkan Torres untuk bermain untuk mereka di paruh kedua musim jika mereka tidak dapat menjual beberapa pemain. Jika itu masalahnya, Torres bisa kembali ke Etihad. Kenyataannya adalah ketika kami merekrut Ferran, kami tahu kami belum memiliki gaji untuk mendaftarkannya, kata Direktur Sepak Bola Barca Mathieu Alemany. Man City mengawasi Mikel Arteta di tengah ketidakpastian kontrak Arsenal. Manajer Mikel Arteta juga mungkin akan meninggalkan klub lebih cepat dari yang diharapkan karena kontraknya dengan The Gunners berakhir pada 2023 dan belum ada pembicaraan tentang perpanjangan hingga saat ini. Pelatih asal Spanyol mulai menuai manfaat dari pembangunan kembali besar-besaran di London Utara, dengan The Gunners saat ini duduk di tempat keempat di Liga Primer. Perombakan 150 juta pounds di musim panas telah mengembuskan kehidupan baru ke dalam pasukan Arteta, memberi mereka lebih banyak stabilitas di pertahanan, pada gilirannya memungkinkan pemain yang lebih kreatif di sepertiga akhir untuk berkembang. Tetapi meskipun baru-baru ini mulai mendapatkan kepercayaan dari basis penggemar Arsenal untuk mendukungnya, Arteta dapat meninggalkan para pendukung itu setelah musim depan. Menurut The Athletic, Manchester City mengawasi situasi kontrak pemain berusia 39 tahun itu karena ruang istirahat di Stadion Etihad juga bisa kosong pada tahun 2023. Bos City, Pep Guardiola, telah mengungkapkan bahwa dia tidak akan perpanjang masa tinggalnya dengan para pemimpin liga dan ingin memulai perjalanan manajerial baru di tempat lain. Mantan bos Bayern Munich telah memenangkan gelar Liga Premier 3 kali bersama Citizens, tetapi gagal mengangkat Liga Champions saat memimpin mereka. Meskipun ia memiliki harapan besar untuk memperbaiki kesalahan itu di musim ini. Selain itu, nama Patrick Vieira dan Crystal Palace juga dianggap sebagai pengganti potensial untuk Guardiola yang telah mengubah Eagles dari tim yang berpikiran defensif menjadi tim yang bergerak bebas dan menyerang. Lima pemain diperkirakan akan direkrut Manchester City selama jendela transfer Januari. Manchester City kembali menjalani musim gemilang di bawah asuhan Pep Guardiola. Duduk dengan selisih 10 poin dari Chelsea yang berada di posisi kedua, sang juara berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan mahkota Liga Primer mereka. Namun City masuk ke posisi pertama dengan berpuas diri. Guardiola bisa tergoda untuk memperkuat timnya di jendela transfer ini. Dengan pemikiran itu, Man Sport telah melihat 5 pemain yang diperkirakan dapat menandatangani kontrak di Etihad bulan ini. Dusan Vlahovic, Fiorentina. Pemain yang paling mungkin disambut Etihad bulan ini adalah Vlahovic. Pemain internasional Serbia berusia 21 tahun itu telah mencetak 18 gol dalam 22 penampilan musim ini. Orang-orang seperti Tottenham, Arsenal, dan Juventus juga telah dikaitkan, yang berarti Guardiola menghadapi banyak persaingan untuk pemain depan. Harry Kane, Tottenham. Itu adalah kisah transfer musim panas yang pada akhirnya tidak terjadi. Ini bukanlah ancaman mematikan yang biasa kami alami dengan hanya 4 gol atas namanya di Liga Primer. Namun, perubahan pemandangan bisa membuat Kapten Inggris baik di tahun baru dan City diperkirakan akan menawarkan pelarian lagi. Frenkie de Jong, Barcelona. Kedua belah pihak Manchester dianggap tertarik pada gelandang Barcelona.
City dinilai sebagai yang lebih mungkin untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Belanda itu dibandingkan dengan Ralf Rangnick. De Jong juga bisa mewakili nilai uang karena perjuangan Barca dengan perjuangan keuangan mereka terus berlanjut. Erling Haaland, Borussia Dortmund. Pernyataan niat yang luar biasa ini bisa terjadi jika Guardiola menarik pemain muda Norwegia itu. Haaland adalah salah satu striker paling berbakat di dunia sepak bola dan telah mencetak 19 gol dalam 16 penampilan untuk Dortmund. Satu-satunya masalah adalah apakah City bisa menggodanya pergi dari Dortmund di jendela ini menjelang klausul rilis yang dilaporkan 65 juta pound sterling di musim panas. Romelu Lukaku, Chelsea. Pilihan lain yang mencolok, tetapi yang ini bisa dilihat sebagai resiko dan sangat mahal pada saat itu. Lukaku pekan lalu agak mengejutkan menjelaskan ketidaksenangannya di Chelsea dan taktis pelatih kepada Thomas Tuchel dan di mana dia tidak cocok. Pembicaraan yang jelas diadakan pada hari Senin dilaporkan dengan hasil yang positif, tetapi kedua belah pihak pasti akan tetap menyambut perpisahan jika harganya tepat. Debut Kayki dan pertahanan baru, pemain muda Man City yang bisa tampil di Swindon di Piala FA. Pep Guardiola memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan dan merotasi beberapa pemain Manchester City untuk perjalanan Piala FA ke klub Liga 2 Swindon. Manchester City bisa memberi Kayki debut senior di Swindon di Piala FA saat Pep Guardiola ingin merotasi skuadnya menjelang pertandingan penting Liga Primer dengan Chelsea minggu depan. City melakukan perjalanan ke selatan ke lawan Liga 2 mereka pada Jumat malam. Mengetahui beberapa pemain senior dapat diistirahatkan dan kesempatan diberikan pada talenta akademi berbakat lainnya. Ini adalah musim kedua berturut-turut di mana City menghadapi tim lapis keempat di Piala FA. Dengan tim yang relatif kuat membutuhkan 3 gol di akhir pertandingan untuk mengalahkan tim pemberani Cheltenham di Whaddon Road pada putaran keempat tahun lalu. Swindon, seperti Cheltenham tahun lalu, terbang tinggi di League 2 dan mengalahkan rival urutan kedua Northampton 5-2 dalam pertandingan terakhir mereka. Namun, Guardiola akan percaya diri untuk membuat perubahan dan kemajuan pada hari Jumat. Dengan setidaknya 8 pemain akademi akan tampil, termasuk debut potensial untuk penandatanganan musim panas Kayki. Main sayap telah berlatih dengan tim utama sepanjang musim dan telah membuat beberapa penampilan yang menjanjikan untuk tim U23. Penampilan pertamanya di sepak bola Inggris datang melawan tim League One di Rotherham di FL Trophy dan sejak itu dia mencatatkan gol pertamanya dengan kaos biru di Premier League 2. Jika Guardiola ingin mengistirahatkan beberapa penyerangnya, terutama dengan absennya Riyad Mahrez selama sebulan di Piala Afrika, Kayki akan menjadi pilihan populer untuk masuk dan dia telah dipuji oleh manajer musim ini. Dia berlatih bersama kami, mengenal sepak bola Inggris, kata Guardiola pada Oktober sebelum debut Kayki di Rotherham. Di lini belakang, Luke Mbete telah menjadi bagian dari pelatihan City dan regu pertandingan selama Natal sehingga layak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari. Sementara mitra EDS Finlay Burns dapat berharap untuk penampilan senior kedua setelah memulai kemenangan Wycombe itu. Demikian juga, fullback Josh Wilson-Espren dan Egan Riley mungkin berharap untuk panggilan senior lainnya. Pasangan ini tampil mengesankan dalam kemenangan Wycombe dengan Wilson-Espren meraih assist dan dapat membantu mengurangi tekanan pada Kyle Walker dan Joao Cancelo. Dengan Alexis Zinchenko absen karena Covid minggu ini, yang berpotensi membuatnya absen di Swindon, Wilson-Espren bisa masuk sebagai bek kiri untuk memberikan Cancelo istirahat yang layak. Kyle Walker kembali dari masa isolasinya sendiri ke bangku cadangan di Arsenal. Dan jika City ingin mengelola kebugarannya menjelang pertarungan minggu depan dengan Chelsea, Egan Riley akan siap untuk turun tangan setelah menjadi kapten tim U23 di berbagai pertandingan Piala EFL.